Yo, balik lagi di Departemen Kemajuan, tempatnya orang-orang yang pengen maju. Bareng gue Hasan, dan dalam kesempatan kali ini, gue bakal bahas soal pentingnya baca buku. Yes, kita bakal bahas soal pentingnya baca buku. Pertama, mungkin gue agak bertele-tele, biar kita membuat konstruksi berpikir dulu lah, ibarat katanya kayak gitu kan. Mungkin ada pertanyaan yang menurut gue yang relevan tentang pembahasan kita adalah sebenarnya dalam satu hari kita bisa menghabiskan berapa buku sih atau menyelesaikan berapa buku sih. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung kembali kan setiap hari itu kan kita punya 24 jam cuy. Nah 24 jam itu kepotong waktu tidur 8 jam ya kan. Kepotong lagi waktu kerja, waktu belajar itu 8 jam. Berarti kita kepotong 16 jam. Sisanya masih 8 jam. Nah 8 jam tadi kan masih kepotong lagi nih. Entah kita buat makan, interaksi bareng keluarga, interaksi sosial. Itu mungkin makan waktu 3 jam. Udah termasuk sholat lah ibaratnya. Berarti kan kita tinggal punya waktu 5 jam nih dalam satu hari itu. 5 jam ini juga pasti masih kepotong lagi cuy. Kepotongnya buat apa nih? Mungkin teman-teman yang punya tugas atau mungkin kuliahnya di ITB, UI dan semacamnya pasti kan punya tugas yang harus dicicil karena minggu depannya udah dikirim. Nah karena dikirim inilah berarti kan kita pasti motong waktu lagi nih. Dari 5 jam mungkin kita potong 2 jam lah. Yang namanya juga nyicil, gak mungkin lo kerjain semua lah. Ketika lo nyicil, lo potong lah ibarat kata 2 jam. Berarti waktu yang lo punya cuma 3 jam. Ingat 3 jam itu sebenarnya 3 jam waktu bersih. Karena mungkin lo bisa tidur 4 jam doang sehari. Berarti lo masih punya 7 jam. 4 jamnya atau mungkin buat ngerjain tugas atau ngerjain tugas kantor yang nanggung gitu kan. Itu pilihan lah sebenarnya. Tapi ini gue ngambil waktu rata-rata aja. Seenggaknya lah kita potong 3 jam waktu yang kita punya, waktu kosong. Nah kita dari 3 jam itu sebenarnya kita bisa menghabiskan atau membaca berapa halaman lah. Dari yang gue coba, jadi 1 jam itu gue pernah dapat 50 halaman cuy. Nah kalau misalnya kalau lu komparasi nih 3 jam, 1 jam aja 50 halaman. Berarti lu punya waktu 3 jam tadi bisa dapat 150 halaman dalam satu hari. Nah, kalau misalnya satu hari aja bisa dapat 50 halaman, berarti lu kalau misalnya 50 hari satu halaman, kita lihat dulu soal sebenarnya rata-rata buku di Indonesia itu ada berapa sih? Nah, rata-rata buku yang ada di Indonesia kan halamannya itu kan rata-rata 200 sampai 300 halaman. Kalau misalkan 300 halaman lah kita ambil jauh gitu kan. 300 halaman sehari aja lu bisa dapat 150, berarti dalam 2 hari lu bisa habis satu buku atau menyelesaikan satu buku. Ya kan? Nah, berarti dalam sebulan lu juga bisa ngabisin 15 buku atau menyelesaikan 15 buku. Di sini berarti banyak waktu yang lu bisa pakai buat nyelesain buku, dan satu bulannya pun lu bisa 15 buku, dan setahun mungkin kita bisa pasang target seperti kayak gue sekarang. Gue masang target adalah setahun gue harus baca 100 buku. Yang menjadi kendala mungkin buat teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar adalah duit beli bukunya di mana bang? Ya kan gitu pasti nih. Tapi kalau enggak, lu punya duit itu oke gitu, bagus. Tapi orang-orang kayak gue gitu, itu pasti kendala di beli bukunya. Nah untungnya sekarang itu gampang cuy buat baca buku gitu. Lu bisa download iPusnas. Nah di situ iPusnas di Google Play Store atau di App Store tuh ada kok iPusnas tadi. Tinggal kalian download, login pakai Facebook atau login pakai nomor HP dan Gmail. Nah itu langsung lu bisa baca buku banyak banget. Dan gue yakin bukunya juga nggak buku jadul-jadul banget gitu. Masih ada buku-buku baru juga kayak terbitan setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu lah gitu. Ada juga buku jadul yang bisa lu baca. Selain itu, kalau misalkan lu memang orangnya ibarat kata up to date lah bang, gue pengen up to date dong, gue nggak mau lah baca buku setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Ya lu bisa bayar tapi nggak mahal nih. Gue kemarin tuh nemuin, atau mungkin teman-teman udah pada tahu sih, jadi ada Gramedia digital gitu kan, lu bisa ngambil paket bulanan. Nah paket bulanan ini menarik nih, lu bayar 45.000, lu bisa baca non fiksi. Kalau misalkan lu mau baca seluruhnya non fiksi dan fiksi, lu bayar 85.000 dalam waktu 1 bulan. Kalau misalkan kita kan ini fokus kan ke self improvement ya, dan channel atau podcast gue kan fokusnya ke self improvement gitu ya, dimana berarti nggak non fiksi, bukan fiksi. Nah non fiksi kan cuma 45.000 nih langganannya. Itu kan teman-teman bisa baca 1 bulan. Nah 1 bulan itu kalian manfaatin lah gitu, biar kita tuh bisa banyak baca bukunya. Nah kalau kayak gue nih, gue target banget tuh selesai kalau misalkan 1 bulan tuh 15 buku. Untung dong, ya kan? Harga asli nih buku nih 100.000 satu, misalkan lu baca 15, harusnya lu bayar 1.500.000 tapi lu cuma bayar
50.000 atau 45.000 doang. Nah, kalau bagi teman-teman yang nggak tahu, tinggal download aja nih di Play Store. Gue sebenarnya nggak promosi sih. Siapa sih yang mau bayar promosi di podcast gue, ya kan? Tapi ini gue tuh lebih merekomendasikan lah teman-teman buat download Gramedia Digital karena murah, biar kita kecapai gitu targetnya. Yang jadi pertanyaan sekarang, apa gunanya gue baca buku, Bang? Ya kan? Ya memang mungkin gimana ya, gue harus nanya bertanya lagi ke teman-teman, emang kalau kalian nggak baca buku ada gunanya waktunya? Cuma main game doang gitu, apa ada gunanya? Gue yakin banget jawaban kalian pasti enggak. Kalau misalnya kalian tanya gue apa gunanya baca buku, banyak banget. Tapi gitu kan, ini dari pengalaman gue kan belum tamat kuliah nih cuy, masih kuliah lah ibaratnya. Dari yang gue lihat dari pengalaman gue, ketika gue banyak baca buku, kosakata gue lebih banyak, dan gue ngomong pun tuh santuy. Lu pernah nggak sih ngerasain kayak lu tuh ketika ngomong sama orang, lu tuh kayak terbatas kata-kata gitu? Kadang lu tuh tahu apa yang mereka omongin, dan lu sebenarnya bisa nanggepin apa yang mereka omongin, tapi lu nggak bisa bersuara karena lu keterbatasan kosakata tadi. Nah, dengan lu baca buku, lu akan memperkaya kosakata lu. Itu cuma hal yang satu. Yang kedua, pandangan lu lebih luas. Kenapa gue bilang pandangan luas? Karena lu punya referensi yang banyak. Kan dalam berdialektika kita tahu lah ada namanya ada namanya tesis, antitesis, dan sintesis lah, sintesa gitu kan. Di sini kan ketika lu banyak baca buku, lu baca buku yang pro, lu baca buku yang kontra, lu sintesis lah itu bukunya, lu komparasi, lu ambil intisarinya, lu dapat jalur tengah benang merahnya. Ketika itu lalu jadi orang yang bijak, dan lu bisa ibarat katanya dikenal sebagai orang yang berpikir secara memang secara baik lah gitu, berpikirnya itu memang bagus, cara berpikir yang bagus. Karena apa? Karena referensi lu banyak. Nah, kalau misalkan emang itu nggak cukup nih, kayak itu kan cuman apa yang gue dapat gitu, karena gue belum bisa implementasi secara luas ke dunia kerja gitu kan, karena gue belum kerja juga, masih fokus ke kuliah banget gitu. Terus selanjutnya adalah dari apa yang gue dapat juga kayak gue gampang gitu bergaul, karena ya udah, kita udah tahu triknya dari buku tadi, tinggal implementasinya aja gitu. Nah, kalau misalkan lu tanya, ya emang siapa sih bang orang sukses yang baca buku? Ya banyak gitu. Ketika lu diskusi sama siapapun, orang sukses manapun, orang pintar manapun, akademisi manapun, ini pengalaman gue. Dari pengalaman gue ketika gue tanya, apa sih bang rahasia sukses lu? Apa sih mbak rahasia suksesnya? Mereka pasti bilang baca buku. Jangan lupa baca buku, pasti gitu. Ya ini terlepas dari sholat, ibadah, usaha-usaha lainnya, itu mereka tuh memang memperkaya diri mereka dengan baca-bacaan. Oke bang, gue pengen banget nih satu contoh konkret orang kaya, orang berhasil, yang emang berhasil ketika dia baca buku. Dia memang dari dulu baca buku akhirnya sukses. Banyak cuy. Lu bisa gue kasih contoh dah gitu kan. Lu tahu pemilik Nike pasti kan. Nah itu pemilik Nike, kalau kalian bisa lihat, dia bukan cuma pembaca, tapi dia juga nyiptain buku. Kalian bisa cek di Google. Yang kedua ada Warren Buffett. Kalian tahu lah Warren Buffett, orang yang paling keren main sahamnya, orang yang kaya gitu, dikenal orang terkaya juga pernah. Itu dia baca buku. Bayangin aja, pas muda itu dia ngabisin waktu 5-6 jam buat baca buku. Dia baca banyak buku, dia baca koran, dia baca laporan tahunan perusahaan dan semacamnya. Dia bisa ngabisin 5-6 jam. Dia bilang kayak gitu di salah satu wawancaranya yang pernah gue tonton di YouTube juga, yang pernah gue baca artikelnya juga. Ini apa? Ini berarti kan memang kebiasaan baca buku ini akan memberikan efek yang baik buat teman-teman, buat kita gitu. Ya kita udah ada contoh cuy, Warren Buffett, pemilik Nike, juga mungkin teman-teman tahu, nggak tahu sih, pemilik Microsoft, Bill Gates gitu kan. Bill Gates itu ibarat kata dia pernah bilang bahwa habit baca itu emang penting gitu. Karena ya yang gue bilang tadi, baca wawasan lu luas gitu. Sekarang mungkin kita masuk ke intisarinya. Apa sih yang pengen gue sampein sebenarnya? Intisari yang pengen gue sampein adalah gue pengen ngajak teman-teman buat mulai membudayakan membaca gitu. Tadi kan gue bilang 3 jam, seenggaknya kalian dapat 150 halaman. Kalau misalkan itu berat, ada lagi trik yang bisa kalian pakai, atau metode yang bisa dipakai oleh orang Amerika atau orang Eropa pada umumnya. Jadi mereka itu pasti punya metode 1 jam dalam 1 hari untuk baca buku, dan 5 jam untuk 1 minggu.
Kenapa 5 jam? Seminggu kan ada 7 hari bang. Ya mungkin, nah 1 minggu bisa lu pakai buat hiburan cuy. Ya kan? Nah Senin sampai Jumat lu pakai buat baca buku. Itu minimal banget lah. Kalau orang Amerika tuh pernah gue baca artikelnya, itu minimal banget lu tuh harus baca 1 jam. Baca 1 jam lagi soalnya cuy, agak belibet ya kan. Lu baca 1 buku dalam 1 jam. Sehari itu sejam aja lu luangin waktu. Gak mungkin lu gak punya, yakin gue. Setelah subuh ya kan, 30 menit baca. Setelah 30 menit lu baca dah 5 menit. Setelah sholat ya kan, istirahat lu kantor lu baca. Ya luangin lah waktu sejam aja sehari. Sebelum tidur lu mungkin lu bisa lanjutin lagi 30 menit gitu ya. 1 jam aja 1 hari gitu. Ya mungkin semoga sampai lah gitu intisari apa yang pengen gue sampein gitu. Dan gue pun udah kasih tahu referensi orang gitu kan, yang memang bisa teman-teman lihat dengan dia membaca dia bisa sukses. Terus yang kedua tadi udah gue bilang juga platformnya apa, tempatnya apa, karena kita dipermudah loh sekarang dengan ebook gitu kan. Lu gak harus menuin kamar lu, karena kita udah bahas soal minimalis. Lu mungkin udah les kertas gitu kan, les tuh maksudnya berkurang lah pemakaian kertas lu, pemakaian buku lu, jadi lu pengen ebook gitu kan, ya lu bisa baca di Gramedia digital, atau lu bisa pakai di iPusnas gitu kan. Banyak banget platform sekarang nih yang murah gitu dan terjangkau ya kan. Jadi nggak ada alasan lagi buat kita nggak baca buku cuy. Oke, mungkin sekian lah gitu. Ntar kepanjangan jadi pada nggak nyaman denger ya kan, karena gue yakin banget nih itu memang pendapat gue pribadi aja. Memang makin banyak apa yang gue sampein mungkin bakal boring gitu kan. Jadi dikit aja, yang penting intinya dapat. Thank you, sampai ketemu lagi di podcast gue selanjutnya.